Permisa rahimakumullah, berbicara tentang toharoh, maka toharoh terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah dapat kita artikan dengan sucinya hati dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan segala yang mengotorinya. Nah, toharoh maknawiyah ini lebih penting daripada kesucian badan. Dan kesucian badan itu tidak mungkin dapat diwujudkan tentunya dengan adanya najis syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang musyrik itu najis. Ini maknanya bahwa Allah menyebut bahwa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia dihukumi dengan najis secara maknawi. Maka untuk membersihkan orang-orang musyrikin dari kategori najis, dia harus melakukan toharoh maknawiyah. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat, mensucikan hati dari kesyirikan, dari kemaksiatannya, dan apa-apa yang dapat mengotori hatinya. Baik. Nah, itulah yang disebut dengan toharoh maknawiyah. Permisa rahimakumullah, yang kedua ada namanya toharoh indrawiyah. Nah, toharoh indrawiyah ini dapat kita definisikan dengan banyak arti. Maka yang pertama adalah mengetahui definisi toharoh, yang dimana toharoh secara etimologi bahasa, bahwa yang dimaksud dengan toharoh berarti bersih dan suci dari kotoran. Sedangkan secara istilah syar'i berarti menghilangkan hadas dan melenyapkan khobas. Nah, khobas ini semacam hadas itu ya. Itu suatu sifat yang menempel pada badan yang menghalangi sholat dan ibadah lainnya dari ibadah-ibadah yang mensyaratkan toharoh. Dan ini juga tentang hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, yaitu hadas yang ada pada anggota wudu, seperti suatu yang keluar dari dua jalan berupa kencing ataupun tinja. Ia hilang dengan cara berwudu atau membersihkannya dengan cara berwudu. Itu hadas kecil. Apabila hadas besar yang kedua, yaitu hadas yang ada pada seluruh tubuh seperti junub. Nah, ini hilang dengan cara mandi. Berdasarkan ini, makna bersuci dari hadas yang besar adalah mandi, dan bersuci dari hadas yang kecil adalah berwudu. Nah, sedangkan pengganti keduanya apabila tidak ada air, maka dapat dilakukan dengan cara bertayamum. Maka permisa rahimakumullah, yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah menghilangkan sifat penghalang sholat dengan menggunakan air yang diguyurkan pada seluruh tubuh. Bila hadasnya adalah hadas besar, maka dia mandi. Bila hadasnya hadas kecil, mungkin kencing, buang tinja, maka cukup dengannya membasuh anggota wudu dengan niat membersihkannya. Nah, bila dia tidak mendapatkan air
dia sudah cari kemana-mana tapi tidak mendapatkan airnya, maka dia dapat menggunakan alternatif yang ketiga, yaitu bertayamum dengan debu yang suci. Karena cara ini adalah cara yang diperintahkan secara syar'i dan dibenarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi kita katakan permisi rahimakumullah, yang dimaksud dengan melenyapkan hadas atau khobas adalah menghilangkan najis dari badan, dari pakaian dan tempat sholat atau tempat-tempat yang terkenai oleh najis. Jadi dari sini dapat kita menyimpulkan tadi bahwa makna thaharah indrawiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan ia dikhususkan dengan badan biasanya. Yang kedua, bersuci dari khobas, najis, yang mencakup badan, pakaian, dan tempat. Maka hadas terbagi menjadi dua. Pertama, hadas kecil tadi dan hadas besar. Hadas kecil dapat dibersihkan dengan cara berwudu. Hadas besar dapat dibersihkan dengan cara mandi wajib. Dan khobas, najis, ini pun terbagi menjadi tiga macam. Itu najis yang dibasuh atau najis yang wajib dibasuh, dan ada najis yang wajib diperciki air, dan najis yang wajib diusap. Nah, ini ada berbagai macam bentuk-bentuk membersihkannya. Makanya dapat nanti kita jelaskan tentang khobas, ya, najis. Ada najis yang menempel di anggota badan, kita membasuhnya. Ada najis yang menempel, ya, di pakaian, maka diperciki dengan air atau diusap, ya, dengan sesuatu yang dapat membersihkannya.